siap. Terima kasih Gus. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih Gus dari beberapa teman-teman. Saya bacakan ya Gus ya. Ya. Nah ini saya baca dulu. Bagaimana cara mengarsipkan kader HMI di seluruh Indonesia? Karena setahu saya sekarang arsip HMI seluruhnya kurang, berbeda dengan arsip kader yang dulu kalau saya baca sejarah HMI. Terus bagaimana cara membangun sistem keamanan data digital Gus? Ya, satu-satu dulu ya. Kamu tahan satu-satu dulu. Oke, yang pertama, bagaimana cara membuat direktorinya? Kan ada formnya itu. Setiap perkaderan kan ada form diisi, gitu. Lalu mau diapain tuh form itu? Nah, ini. Terima kasih Gus. Ini masukan yang sangat produktif buat kami. Nah, itu kan sederhana. Form itu, coba kalian buka HP masing-masing. Penyimpanan nomor telepon dan nama itu lengkap di sana itu. Nama perusahaan, emailmu. Iya, benar. Sebentar, kita buka dulu HP. HP-nya tuh, coba dibuka HP gitu ya. Coba kalian simpan nama saya misalnya ya, nomor saya, itu pasti akan minta Google itu mintanya macam-macam itu, sampai sekitar 30 item itu diisi itu. Nah, kalian pernah mengisi lengkap enggak itu? Alamatnya di mana, nama panggilannya siapa, karyanya seperti apa, alamat emailnya siapa, note-nya, catatannya apa gitu ya. Terus Anda simpan di mana? Anda simpan di drive. Kan ada minta disimpan di mana gitu. Di drive itu kemudian Anda bisa membuat drive-nya itu macam-macam. Yo, cabang Ternate, cabang ini Ternate misalnya, nggak usah pakai cabang, Ternate aja. Ternate, Makassar, semua cabang di situ ada semua. Yo. Saya kira sesederhana itu, dan itu harus dikerjakan oleh bagian sekretariatan yang saya kira harus ditanya masalah data direktori kader itu pekerjaan sekretaris umum atau bagian sekretariatan pengurus besar. Bukan hanya kader. Ya, kalau itu dikerjakan dengan bagus gitu ya. Semua kami itu ada semua data form ininya. Form data direktori mereka, rumahnya di mana, emailnya mana, nomor telepon sampai ke media sosialnya ya Gus ya. Iya, ada di situ, ada di phone book itu loh. Ikuti aja phone book, isi aja phone book. Bayangkan murah sekali toh. Iya. Tapi itu bisa dikerjakan nggak itu? Nah, disitulah. Jadi kalian teman-teman tidak perlu membuat teknologi baru di situ. Teknologi layar pintar, handphone pintar itu pintar benar dia kalau kita tahu di mana pintarnya gitu. Nah, gitu ya. Salah satu dasar mengarsip itu, latihan dasar mengarsip adalah kalau kita bisa mengisi paling tidak 50% isian yang ada di dalam itu. Paling enggak nulis di phone book itu nama asli orang. Nama utamanya dia, bukan Acong. Siapa itu Acong? Di Makassar banyak gitu kayak gitu. Iya. Kadang itu nama panggilan tuh nggak jelas itu kan, sembarangan aja. Nah, itu adalah karakternya. Kalau karakter para yang rajin mendokumentasikan nggak kayak gitu. Nama panggilannya siapa, nama utamanya siapa, bahkan nama penanya gitu ya. Dia tinggal di mana, kota mana gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk melihat teman-teman punya potensi untuk menjadi pengarsip ya, kalian bisa melihat kembali wajah phone book teman-teman. Bahkan kalau bisa fotonya dicari, ditaruh di situ. Fotonya ada loh, cara mencari foto, ditaruh fotonya di situ. Iya. Potensi teman-teman menjadi, kayaknya aku punya potensi nggak sih menjadi seorang pendokumentasi? Ya lihat aja phone book masing-masing gitu, kayak apa. Iya. Tempat saya di warung arsip, semua orang yang terhubung dengan saya gitu ya, nomornya itu pasti disimpan dan dikategorikan ya penulis ya, jurnalis gitu ya. Atau bahkan warung arsip keberapa, pelanggan warung arsip misalnya sudah ada semua itu. Paling enggak yang penting-penting aja deh, namanya, alamatnya, terus emailnya, nomor teleponnya, terutama email karena itu kadang jarang berubah.
dan dikategorikan dia penulis, jurnalis, teman, family, HMI, anggota komunitas penulis, persma gitu ya, ada semua tuh. Kalau ya sayang kita tidak di Zoom ya, kalau di Zoom tak kasih lihat ininya ya. Nanti Gus, ya, bahwa ini diskusi pertama, nanti kita bisa lewat Zoom ya Gus ya. Ya. Itu ya, bahwa gimana caranya? Ya gampang. Buat direktorinya, atau enggak kalau enggak semua form kader itu dikumpul dan itu tugas sekretariatan gitu. Jadi para pengarsip kemudian mengolah bahan yang dikumpulkan oleh bagian sekretariatan gitu. Dan memasukkannya di form. Google itu punya form yang sudah online itu bisa puluhan ribu lembar satu file itu. Ada kan form Google itu? Iya. Iya ada. Ada tadi dipakailah semua teknologi itu. Katanya sudah milenial kan? Itu ya. Tadi yang kedua apa, Sofa? Yang kedua itu, maaf saya baca sambil ini Gus. Cara membangun sistem keamanan data digital Gus. Ya perlu memang tenaga IT gitu ya. Keamanan itu ada dua. Misalnya gimana mencegah jangan hilang? Ya gandakan. Kalau kata si ini siapa namanya? Kata Bredana itu yang Kompas itu, bukan. Iya. Siapa? Enggak, fotografer. Saya pernah dengar fotografer seniornya Kompas bilang, sebetulnya sama aja sebetulnya kalau kita nyimpan di cloud itu di internet gitu ya. Sama aja kita menggandakan 5 misalnya, kita simpan di pengurus besar ini satu, di cabang ini satu, yang tiap tahun kita datangi untuk di refresh gitu, ditambahin lagi datanya gitu. Supaya hilang satu masih ada harapan, kayaknya ada di Makassar satu. Tiap tahun kita melakukan pengisian ulang data-data itu gitu, tapi tersimpan di banyak tempat gitu. Nah itu pun saya kira cukup lah di HMI kan. Selain itu memang harus ada data di internet gitu, supaya kalau kena serang gitu ya, masih ada yang lain-lain, kalian tidak panik gitu, gampang gitu. Nah kayak gitu ya. Pola saya seperti itu, saya ngikuti senior Kompas itu. Oh iya benar juga ya, makanya saya kerjakan tadi tuh, saya simpan di mana gitu ya. Karena saya nggak punya duit menyewa terlalu banyak di cloud gitu ya. Ya saya pakai aja cara-cara tradisional tapi fungsinya sama, menyelamatkan data dari bukan cuma serangan orang, tapi HMI Jakarta kan selalu kebanjiran tuh, Jakarta kebanjiran, ancaman kebakaran, ataupun perampokan, ataupun kekhilafan. Nah itu ya. Iya. Ataupun karena teknologi keserang oleh lembab segala macam. Nah itu dia, untuk mencegah itu. Seperti itu ya. Ini Gus, ini kan kita sudah, Historia HMI ini kan sudah mencari clipping-clipping tentang HMI ya Gus. Memang belum pada proses pendigitalan, masih dalam bentuk fisik. Sudah kita clipping, kita cari di perpusnas, termasuk majalah-majalahnya Gus. Iya. Nah, itu untuk merawat nih Gus, karena kan biar teman-teman ini tahu ya, terutama di cabang, di komisariat, di cabang-cabang itu seperti yang dikatakan oleh Gus Muh tadi, itu melalui LPG. Nah ini hal yang penting sekali, karena saya melihat kita kesulitan untuk mencari LPG itu Gus, dari setiap tahun ya, dari LPG pertanggungjawaban organisasi HMI di perpusnas pun hanya ada 3 kalau saya lihat. Tapi kenapa harus mencari di perpusnas, Sofa? Karena di ini nggak ada Gus, di di kantor sekretariat kami nggak ada. Memang makanya kita membuat diskusi ini biar teman-teman itu tergugah dan kemudian mulai melacak ini LPG yang komisariat cari LPG dan mengumpulkan LPG mereka, yang di cabang juga begitu, yang di Batku juga begitu, dan yang di PB juga seperti itu, melakukan pelacakan terhadap LPG di masing-masing tingkatan. Karena di perpusnas saya dapat cuma 3 saya lihat itu. Nah itu itulah gimana untuk mulai melacaknya Gus? Ya cara mudahnya itu memang
arsip paling utamanya HMI kan LPG-nya. Karena di sana itu semua kegiatan tahunan itu semuanya di situ. Nah, itu dulu yang dikerjakan secara serius gitu ya. Karena itu maha penting itu soalnya. Nah, carilah misalnya dari 2010 aja dulu. Mulai dari 2010 gitu. Dan itu dilakukan oleh PB yang ketika turba ke daerah itu harus membawa para arsiparis kayak KPK itu loh yang ikut turba dia. Dan membawa oleh-oleh. Dan memang harus ada dana untuk mengopi. Bahkan dia bawa itu kalau nggak bisa ngopi itu bawa scanner gitu. Mendatangi siapa tahu ada di rumah-rumah para kader semasa gitu ya. Bawa scanner di situ, nginap aja di situ nyeken semalaman itu. Ini dapat. Nah, gimana cara memberinya nama segala macam. Jadi supaya nggak terlalu sulit. Misalnya kalian bawanya berat naik pesawat gitu ya, kan cuma pakai flash disk kecil gitu ya, yang isinya sampai 1 tera itu kalian bawa kan itu cuma di kantong kan itu, nggak ada berat sama sekali. Tapi bawa scanner gitu, pulang itu enteng kayak nggak bawa oleh-oleh apa-apa, tapi dalam chip yang kecil gitu ya. Ini kan zamannya udah chip gitu ya, dulu enggak, itu kita harus buat kopi gitu ya. Sekarang kita bisa beli scanner yang cepat itu, yang menyeken 300 halaman itu cuma 15 menit itu loh. Nah, itu kita nggak usah mengeluarkan dokumen kanda-kanda yang sudah senior itu, misalnya ya, mungkin dia simpan di rumah. Contohnya mana? Sebentar, saya lihatkan dulu ya. Tunggu ya teman-teman. Contohnya ini dulu pernah koran kita, saya masih simpan loh koran-koran HMI dulu misalnya yang ini di HMI Jogja ya, ini masih banyak koran-korannya nih, koran tabloid, buletinnya saya masih simpan, udah sobek-sobek ini kan. Nah, ini sebanyak ini dulu koran-korannya itu. Nah, itu ada di senior seperti saya ini misalnya, dicari kan oleh cabang misalnya, oleh bagian yang pengarsipan gitu kan, pasti ketemu, pasti ada lah itu. Mantan-mantan kota cabang kan bisa dihubungi, jangan-jangan dia bawa ke rumah gitu ya. Nah, masih punya, karena itu jadi cindera mata hidupnya ketika beraktivitas misalnya. Kan begitu. Jangan melulu di sekretariat, karena mereka pindah-pindah gitu kan. Apalagi nggak punya sekretariat permanen gitu ya, mengontrak gitu, pasti terbengkalai itu, pasti bisa selamat 1-2 itu. Yang penting tahu di mana cara melacak ininya, siapa ketuanya dulu, sekretarisnya dulu. Nah, itu dicari tuh ketuanya siapa, sekretaris siapa, mungkin dia diminta mengingat-ingat kira-kira potensi LPG itu ada di mana gitu. Nah, kalau dia keberatan misalnya dikeluarkan itu, ya sudah, scan main sambil makan siang atau makan malam di situ gitu kan, sambil nyeken gitu. Tapi scanner yang keluaran terbaru ya, tentu saja yang kecepatannya tinggi sekali itu ada, itu murah kok, nggak nyampe 2 juta. Modelnya kayak gitu Pak, supaya teman-teman memang ya di generasi digital gitu kan, yang harus serba cepat, mengaksesnya pun cepat, menyimpannya juga. Ini kan nanti setelah digitalisasi ya, saya hancurkan ininya, fisiknya gitu, karena merusak kesehatan gitu. Loh, gitu. Kenapa dihancurkan Gus? Ya nggak apa-apa kan, nggak ada juga yang bersedih kok dengan itu. Yang penting sudah digitalisasikan, ya udah saya hancurkan gitu. Toh itu akan dilupakan sebetulnya itu. Saya mengambil mengambil ini kan siasat sebetulnya ya, siasat menghadapi ruang gitu ya, dan kesehatan gitu. Jangan terlalu disayang gitu. Memang penting fisik itu, tapi masa depan itu kan barangkali tidak butuh itu. Kalau memang itu membebani, ya jangan dilakukan gitu ya. Seperti itu.
entah apa kata orang gitu. Kalau ngubah ya jangan dilakukan. Nah, kemungkinan wah itu setelah saya digitalisasi terus saya simpan di di penyimpanan digital, ya sudah, saya biarkan aja. Nanti mungkin ya tentu saja tidak saya informasikan kepada Anda bahwa saya menghancurkan itu secara publik. Itu kan keputusan pribadi gitu ya, asal jangan dipublikasikan aja. Itu dimaki-maki orang kita. Dimaki orang nanti. Iya, dimaki-maki orang. Kayak UGM dimaki orang itu jual skripsi. Ya. Atau LIPI dimaki-maki orang karena menjual kiloan itu loh. Iya. Diam-diam aja, jangan dikasih tahu orang. Oke. Ini hal yang sangat berarti ya, beberapa pemaparan dari Gusmu ini tidak ada pertanyaan yang lain, Gus. Hanya perkenalan ya yang saya lihat ini, dan juga bicara soal internal ya. Ini memang nantinya akan kita share ke YouTube Historia HMI TV, Gus. Butuh ini, Gus, apa ya? Saran dan masukan lah buat kami sebagai closing. Ya, pertama itu mulailah direktori kader dulu. Yang paling dekat Jakarta deh, sebagai contoh Chandra di muka. Nggak usah lah kalian pedulikan dulu Ternate, terus Manado, nggak usah lah dipedulikan. Contoh Jakarta, mencontoh dulu deh. Jakarta memberikan teladan. Itu dulu yang penting, memberi teladan. Bagaimana pengarsipan yang baik dan benar itu. Kalau nggak memberi teladan, yo gimana yang lainnya mencontoh kan? Gimana Ternate, Raja Ampat, Jayapura bisa mencontoh gitu ya. Iya. Nah, iya toh? Nah, kasih lihat lah kerjaannya orang Jakarta gitu. Siap. Ya toh? Nah, Jakarta lah, mulailah Jakarta. Udah. Sederhana itu. Sederhana itu. Ya. Pesan dan kesan saya mulai dari Jakarta gitu. Mulai dari pusat yang katanya lengkap segala hal itu loh. Nah, dan kalian dekat dengan Jakarta gitu kan, nggak usah lah dimulai dari daerah Jogja segala macam, Jakarta aja lah dulu. Siap. Atau nggak pengurus besar aja lah dulu, semua LPJ, mulai dari rapat pleno, rapat itu lah. Pengurus besar aja lah dulu yang memberi contoh kepada cabang gitu ya. Kan teladan itu kan di kepala toh. Iya, benar. Nah, kepalanya dulu lah pengurus besar, nggak usah berambisi terlalu gede gitu. Itu ya, siap tuh, Gus. Terima kasih banyak, Gus. Saya berharap tidak bosan-bosan untuk berbagi pengetahuan dengan kami. Saya sebenarnya dari dulu pengen ngundang Gusmu ketika masih menjadi ketua lembaga pers mahasiswa Islam di PBHMI, cuman belum bersempatan. Nah, kali ini alhamdulillah bisa mengundang beliau di akun Historia HMI ini. Terima kasih kepada Gusmu ucapkan, dan juga kepada teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Gus ya. Ya, makasih.